Lagi coba. Lagi pada mau ngapain? Main ML nih. Jangan. Lanjut. Gue jangan. Gua maki. Gua mid. Ya, oke. Ayo, start. Oke. Impet. Udah. Let's go. Jin. A few moments later. Jangan ini gimana lagi? Jangan. Kalau bawah. Kalau gini masa ajak Ijam ya? Iya, tapi bertiga kita udah akhirnya. Hai, kamu pasti lagi mikirin kan gimana caranya hero kamu bisa dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi? Ah, iya Bu Malaikat. Kira-kira bisa nggak ya? Dan gimana ya penjelasan secara matematisnya? Bisa dong. Nah, untuk penjelasannya itu ada di salah satu pembelajaran di aljabar linear, yaitu transformasi linear. Untuk penjelasannya, mari kita simak ke penjelasan di dalam video berikut. Nah, jadi gini nih ceritanya. Pernah nggak sih kalian ngerasa penasaran gimana caranya matematika bisa mengubah suatu ruang? Cerita transformasi linear ini sebenarnya dimulai dari ide dasar geometri pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, para matematikawan seperti Euclid dulunya cuma fokus sama garis, titik, dan bidang aja nih. Tapi, begitu aljabar mulai berkembang, konsep koordinat pun mulai dikenal. Ini yang buat dunia geometri jadi lebih hidup dan menarik. Ini nih yang bikin kalian jadi mikir, oh ternyata bisa ya sebuah ruang itu punya angka dan fungsi. Nah, pas masuk abad ke-19, ada seorang tokoh cerdas nih yang bernama Augustin Louis Cauchy dan Carl Friedrich Gauss yang mulai mengembangkan ide tentang transformasi ruang. Sampai mereka berpikir, gimana ya cara kita bisa memindahkan atau mengubah vektor tanpa merusak sifat aslinya. Dan dari sinilah lahir sebuah istilah yang bernama transformasi linear. Seiring berkembangnya zaman, transformasi linear nggak cuma jadi soal matematika abstrak aja nih. Sekarang, konsep ini dipakai di mana-mana. Dari grafik komputer seperti 3D keren di film atau animasi, pengolahan citra digital, sampai kecerdasan buatan. Intinya, transformasi linear udah seperti tulang punggung aja nih, yang bikin teknologi zaman sekarang bisa sehebat ini. Oke, tadi kita udah belajar sejarahnya nih. Kira-kira apa sih sebenarnya transformasi linear itu? Nah, secara sederhananya, transformasi linear itu adalah suatu fungsi yang bertugas untuk mengubah suatu vektor dari ruang yang satu ke ruang yang lainnya. Nah, yang menarik dari transformasi linear itu dia tetap menjaga sifat linearitasnya. Kenapa itu penting? Karena dengan sifat linearitasnya tetap terjaga, maka si vektor yang utamanya juga tetap konsisten dan strukturnya tetap sama. Nah, ada 2 sifat utama yang harus dipenuhi agar sebuah fungsi bisa disebut transformasi linear. Yang pertama itu ada aditivitas. Nah, contohnya kalau kalian punya 2 vektor, yaitu vektor U dan vektor V, maka hasil transformasi dari penjumlahan kedua vektor tersebut adalah transformasi dikali U plus V. Nah, intinya tuh harus sama jumlah dari hasil transformasi dari masing-masing vektor. Ya, fungsi ini tuh juga tetap berlaku apabila kalian mau menggabungkan atau menambahkan vektor. Kedua, itu ada homogenitas. Contohnya kalau kita mau mengalihkan sebuah vektor dengan konstanta, itu tuh kita harus sama dengan konstanta yang dikalikan dari hasil transformasi dari vektor aslinya. Ya intinya sih kalau fungsi homogenitas itu, kita itu harus tetap proporsional maupun dia di skala besar ataupun skala kecil. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, bayangkan kamu adalah bagian dari tim kreatif yang sedang mengerjakan event spesial untuk game Mobile Legends, di mana hero kesayangan kita yaitu Alucard harus tampil keren di dunia 2 dimensinya. Di dunia 3 dimensinya, kita misalkan nih, posisi awal Alucard adalah V sama dengan matriks 3x1, yaitu ada 2, 5, dan 4. Artinya, dia sedang berada di koordinat X sama dengan 2, Y sama dengan 5, dan Z sama dengan 4. Tapi sekarang, kita harus meratakan nih, posisi ini ketampilan 2 dimensi, seperti kita melihat hero dari layar datar. Pada soal ini, tim desain dari Mobile Legends menggunakan matriks transformasi P, yaitu P sama dengan matriks 2x3, yaitu pada baris pertama ada 1, 0, 0,
dan baris kedua ada 0, 1, 0. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja nih ke dalam rumusnya, yaitu T dikali V, yang mana matriks T tadi adalah 1, 0, 0, dan 0, 1, 0, dan matriks V-nya adalah 2, 5, 4. Nah, setelah kita kalikan, kita mendapatkan hasil yaitu matriks 2 dikali 1, yang mana adalah 2 dan 5. Jadi, setelah transformasi, Alucard akan berada di koordinat 2,5 di dalam dunia 2 dimensi. Nah, gimana? Sekarang kalian udah paham kan? Nah, Alucard kita sekarang siap tampil keren di event spesial dunia 2 dimensi. Nah, ternyata selain bermanfaat untuk game seperti Mobile Legends, transformasi linear juga bisa bermanfaat di bidang lainnya loh. Di bidang bioinformatika, transformasi linear digunakan untuk menganalisis data genom yang kompleks. Misalnya, untuk menemukan pola genetik yang bisa memprediksi risiko penyakit tertentu. Data genetik ini biasanya sangat besar dan rumit, tapi dengan transformasi linear, data bisa direduksi tanpa kehilangan informasi penting, sehingga analisisnya jadi lebih efisien dan akurat. Keren banget kan? Selain di bioinformatika, transformasi linear juga punya kontribusi besar di dunia machine learning. Salah satu penerapannya adalah algoritma PCA atau Principal Component Analysis. Ini digunakan untuk mereduksi dimensi data yang besar menjadi lebih sederhana tanpa kehilangan informasi penting. Dengan begini, analisis data bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Misalnya, aplikasi seperti pengenalan wajah atau sistem rekomendasi yang sering kamu lihat di platform digital, semua itu gak akan mungkin secanggih sekarang tanpa konsep transformasi linear. Jadi, bisa dibilang, teknologi modern benar-benar bertumbuh pada konsep transformasi linear ini. Oke, jadi kesimpulannya, transformasi linear itu seperti sihir matematika yang dapat memindahkan vektor dari satu ruang ke ruang lainnya, tetapi tetap menjaga sifat dasarnya, seperti kemampuannya untuk dijumlahkan atau dikalikan dengan skala tertentu. Jadi, meskipun vektornya dapat diputar, digeser, ataupun diperbesar, sifat dasarnya tetap sama. Nah, konsep ini nggak cuma dipakai untuk hal ngerti loh. Misalnya, di game Mobile Legends, transformasi linear dapat membuat objek atau hero 2 dimensi dan 3 dimensi dapat berjalan mulus dan realistis. Selain itu, di dunia teknologi, transformasi linear juga digunakan untuk hal-hal keren lainnya loh. Misalnya, untuk menganalisis data genom di bioinformatika atau menampilkan data agar mudah diolah dalam machine learning. Intinya, transformasi linear ini membuat teknologi menjadi lebih canggih dan efisien. Namun, seperti halnya alat canggih superpower lainnya, penggunaannya ini harus lebih bijak dan cerdik agar tidak disalahgunakan. Gimana? Kamu udah paham belum mengenai penjelasan tentang transformasi linear? Sudah dong, ternyata mudah juga ya penjelasan tentang transformasi linear. Dan setelah semua penjelasan tadi, aku jadi makin paham. Dan ternyata benar juga ya, transformasi linear itu kayak semacam sihir di matematis gitu. Kita bisa mengubah posisi vektor tanpa merusak aturan dasarnya. Keren banget. Jam. Bengong aja. Udah, ayo. Lanjut. Lu jangan lah ganti. Oke. Gua lord deh.